Yang jelas untuk perkara Sandra Dewi yang akunnya hilang, ya saya berhusnuzon saja ya bahwa sebetulnya akun IG-nya itu lagi dorman atau lagi istirahat. Mungkin beliaunya tidak punya niatan untuk ya menghilangkan akun IG-nya. Karena kenapa? Ya, akun IG itu kan milik pribadi, sehingga kalau memang dia tiba-tiba capek ingin berhenti dari dunia medsos, menurut saya pribadi secara hukum itu hak dia, sah-sah saja. Apakah bisa dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti? Tidak, karena memang yang di sini disangkakan adalah tindak pidana korupsi, bukan medsos ya, ITA ya. Nah, kemudian kalau akun IG-nya itu memang menurut penyidik ada indikasi bahwa barang buktinya ada di situ, bisa saja nanti dikejar dan memang dituduhkan ya kasarannya menghilangkan barang bukti. Cuma namanya tindak pidana korupsi, barang buktinya bukan medsos, tapi itu cuma salah satu petunjuk saja. Menurut kami PHPK terkait hilangnya akunnya si Sandra Dewi ini menurut kami sebagai bentuk yang kurang elok juga ya, kurang pantas lah seharusnya. Ditambah lagi sebenarnya sebelum sebelum akunnya hilang, jauh-jauh sebelumnya kan yang bersangkutan menutup ya, diduga menutup kolom komentar. Jadi untuk netizen-netizen, para pengguna media sosial Instagram khususnya, pada saat kasus ini ramai diperbincangkan, yang bersangkutan Sandra Dewi menutup akun kolom komentarnya. Kalau menurut kami, kenapa ditutup? Pastinya karena merasa depresi mungkin ya, dugaan kami merasa depresi karena luar biasa sekali mungkin komentar-komentar netizen kita. Mungkin Mas tahu sendiri, netizen kita di seluruh Indonesia sangat getol ketika ada kasus-kasus seperti ini. Menurut kami pada saat sebelum akunnya hilang pun, pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar itu sebenarnya tidak elok. Harusnya sebagai public figure ataupun kalau memang yang bersangkutan merasa tidak, ya diduga ya tidak pernah, tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya dia tidak usah menutup kolom komentar harusnya. Nah, apalagi akhir-akhir ini kita dapat informasi bahwa akunnya ini sudah hilang. Kita tidak tahu sebenarnya hilang ini karena apa. Tapi dugaan kuat kami, akun Instagram hilang itu kan pertama bisa dihilangkan oleh Instagram karena misalkan terjadinya pelanggaran. Jadi dia melanggar aturan-aturan platform secara berulang. Contohnya seperti memposting konten ilegal ataupun mengandung ujaran kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pemilik akun misalkan sudah tidak aktif dan tidak menggunakan platform tersebut selama 2 tahun. Nah, biasanya Instagram akan otomatis menghapus akun tersebut. Nah, yang ketiga, bisa jadi akun Sandra Dewi hilang diduga dihilangkan sendiri ataupun yang bersangkutan menghilangkan akunnya gitu loh. Karena apa gitu loh. Jadi ini menurut kami sangat lucu ya. Harusnya sebagai public figure dan saat ini suami daripada Sandra Dewi sedang menjadi tersangka di kasus timah yang sangat fantastis sekali, kerugian hampir 271 triliun dugaan kerugian negara. Harusnya ya ini udah menjadi resiko dia sebagai public figure dan resiko dia sebagai istri yang suaminya diduga mengkorupsi kasus tambang timah ini sebesar 271 triliun. Kalau menurut kami, orang depresi itu banyak faktor. Nah, tapi dugaan kami, pertama depresi mungkin ya, dugaan kami depresi karena kicauan-kicauan netizen, komentar-komentar netizen yang selama ini setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, luar biasa sekali. Bahkan kami pun banyak juga yang pro kontra dengan kami gitu loh. Kami pada saat mengadukan Sandra Dewi dan lain-lainnya ke Kejaksaan Agung, kami pun mendapatkan
pro dan kontra juga, walaupun sebenarnya kita mendorong Kejaksaan Agung agar supaya Sandra Dewi khususnya ataupun orang-orang yang keluarga yang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini bisa diusut tuntas, dan kami meminta Kejaksaan Agung sudah sewajarnya transparan dan bisa mengungkap kasus ini yang terang-menerang. Ya, kalau menurut hemat kami, terkait kalau memang adanya dugaan untuk menghilangkan barang bukti, kita sebut mungkin ya ini tidak berpengaruh, Mas. Karena mau dia hapus akunnya pun, ya semuanya sudah ada, jejak digital tetap ya tidak usah kejaksaan lah. Mungkin netizen pun sudah banyak yang screenshot ataupun menyimpan bukti-bukti tersebut. Ya kita bisa lihat selama ini Sandra Dewi dan beberapa keluarganya, bahkan adiknya pun, saya baca tadi di media online ya, adiknya pun dan keluarganya pun selama ini sering menunjukkan barang-barang mewah ya, berpergian ke luar negeri, semuanya menunjukkan itu. Glamor artinya sering pamer, diduga pamer hasil kekayaan. Kita tidak tahu apakah yang mereka posting hasil dari dugaan korupsi atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas menurut informasi dari media online, jangankan Sandra Dewi, bahkan orang tuanya pun dan adiknya pun itu sudah menutup kolom komentar dan juga menghilangkan beberapa postingan yang ada jalan-jalan ke luar negeri dan bersama Sandra Dewi. Ini ada apa gitu loh. Kalau memang tidak ada apa-apa ya biasa saja gitu loh. Dugaan itu ya bisa saja terjadi. Dugaan menikmati itu bisa saja terjadi. Di TPPU kan bagi siapa yang menikmati ya, menikmati itu juga bisa dijerat. Selagi dia mengetahui. Yang jadi pertanyaan lagi, apakah keluarganya dan Sandra Dewi mengetahui gitu loh. Kalau memang mereka bilang, misalkan mereka bilang, saya tidak tahu suami saya dapat hasil kerja dari mana. Pertanyaannya, wajar tidak pendapatan dia sefantastis itu gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ada keluarga ataupun kerabat lain Sandra Dewi yang diduga ikut menikmati hasil tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan, semuanya ranahnya ada di penyidik kejaksaan lah nanti yang bisa mengulik semuanya. Ya, kami juga meminta dan mendesak Kejaksaan Agung ya, penyidik kejaksaan yang menangani perkara ini ataupun pimpinan di Kejaksaan Agung agar kiranya segera untuk transparan dan jangan takut, harus berani untuk menetapkan siapapun itu. Siapapun orangnya harus wajib ditetapkan sebagai tersangka jika ditemukan alat bukti dan ditemukan adanya dugaan keterlibatan. Jadi kami mendukung terus Kejaksaan Agung dalam hal ini untuk mengusut kasus ini. Tidak hanya Sandra Dewi, tapi semua orang yang terlibat ya, yang diduga terlibat, tidak menutup kemungkinan keluarga, anak, istri maupun kerabat daripada seluruh tersangka yang terlibat. Ya, kami sampai dengan hari ini belum ada informasi terkait pencekalan, tapi lagi-lagi kami meminta dan mendesak Kejaksaan Agung, agar kiranya segera mengeluarkan surat perintah pencekalan ya. Pencekalan ke luar negeri untuk Sandra Dewi dan keluarganya yang lain agar untuk agar kiranya proses pemeriksaannya berjalan dengan lancar dan tidak adanya upaya-upaya dugaan untuk mengamankan aset yang lain. Karena menurut kami ini masih ada aset yang lain yang belum mungkin disita ya, mungkin dugaan kami ya, masih ada banyak yang lain. Ya menurut kami ya, menurut dugaan kami masih banyak yang lain. Jadi misalkan uang hasil dari dugaan korupsi ini dibelanjakan, misalkan bisa jadi ke alat-alat elektronik, bisa jadi ke alat-alat pakaian, baju dan lain-lain, itu kan harusnya disita juga dong. Tapi kan yang punya ranah ini ya penyidik nantinya. Ya kami mendesaklah penyidik biar kiranya segera menyita semua barang-barang yang diduga hasil dari tindak kejahatan ini. Mungkin setelah adanya pencekalan ya kami pastinya akan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung ya untuk misalkan nanti setelah dikeluarkan surat pencekalan ya kami pastinya akan mengawal kasus ini. Kami siap untuk mengawal mau dimanapun dan kapanpun. Jadi karena ini domainnya penyidik, kami tidak bisa banyak berbuat. Kami hanya selaku masyarakat dan advokat dan selaku pendekar hukum pemberantas korupsi, kami berkomitmen bersama teman-teman selalu untuk mengawal kasus-kasus korupsi dan kita selalu menginginkan tidak ada tempat bagi para penikmat
ataupun penikmat hasil dari korupsi. Tidak ada tempat bagi para keluarga ya dan pelaku. Kita minta miskinkan. Kami intinya akan selalu mengawal dimanapun. Sosial baik pun kami akan selalu mengawal proses ini gitu. Setelah ada pencekalan pun kami tetap akan mengawal sampai tuntas, sampai seluruh orang yang diduga terlibat dalam kasus ini bisa ditetapkan sebagai tersangka dan dimiskinkan. Ya, setuju dimiskinkan ya kalau memang nanti ditemukan oleh penyidik kejaksaan bahwa ini adanya banyak aset-aset yang diduga hasil dari korupsi. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya Sandra Dewi, dan kami juga meminta seluruh keluarga yang diduga menikmati hasil dari tindak pidana korupsi. Yang saat ini sudah ada 16 ya, kalau nggak salah 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.